Saya mau bertanya, pada waktu penghakiman atau di hari kiamat, kenapa harus Isa yang turun ke dunia untuk penghakiman di masa kiamat, bukan Allah? Oke, itu yang pertama. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diturunkan sebuah ayat, itu tertulis di dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-61 di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu dikatakan, wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarun nabiha. Datangnya Nabi Isa adalah tanda dekatnya hari kiamat, maka kamu jangan ragu atas datangnya. Nah, berkenaan dengan surah Az-Zukhruf ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Imam Ibnu Majah, beliau bersabda bahwa ayat ini menunjukkan nanti Nabi Isa akan datang sebelum hari kiamat, bukan di hari kiamatnya ya, sebelum hari kiamat. Nah, ketika pertanyaannya, kenapa Nabi Isa yang datang? Begitu kan? Jadi begini, kenapa kok bukan Allah? Gitu kan? Bayangkan Mas, di dalam surah Al-A'raf, ayat ke-150-an atau 140-an, ketika Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah, izinkan aku bisa melihat engkau. Musa pernah berdoa untuk bisa melihat Allah. Lalu Allah hanya menampakkan sedikit dari cahayanya, faso'iko, Nabi Musa langsung pingsan. Kalau sekelas Nabi Musa saja yang hanya dilihatkan sedikit itu langsung pingsan, apalagi kita yang bukan seorang nabi. Itu yang pertama. Maka Allah mengutus utusan. Bukankah di dunia ini telah diajarkan bahwa setiap bos itu tidak perlu turun sendiri untuk masalah yang sepele, tapi cukup menyuruh perwakilannya. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran yang ada di dunia ini, ambillah pelajaran, itu sudah gambaran. Jadi tak mungkin ada presiden hanya untuk masalah padam di satu rumah, mati listrik di satu rumah, lalu presiden yang turun. Enggak. Ada bagian PLN, tidak perlu presiden yang turun. Nah, untuk urusan hari kiamat, kenapa Nabi Isa yang turun? Karena Nabi Isa satu-satunya nabi yang belum menyelesaikan tugasnya. Apa tugasnya? Yaitu memberitakan bahwa dia bukan Tuhan. Jadi ada hadisnya, ada dalilnya. Rasulullah mengatakan bahwa Nabi Isa datang ke bumi itu hakaman adlan, sebagai hakim yang adil, wa yukassirus salib, dan dia akan mematahkan salib. Maksudnya mematahkan itu bukan salibnya dipatahkan, maksudnya dia akan menyatakan bahwa salib bukan ajaran yang dia bawa, wa yaqtulul khinzir, dan dia akan membunuh babi. Maksudnya bukan dia datang ke kandang babi lalu membunuh, bukan. Tapi maksudnya dia akan mengharamkan bahwa babi tidak pernah aku bolehkan untuk dimakan. Nah, itu hadisnya sahih, asli dari Rasulullah tentang datangnya Nabi Isa. Karena hanya Nabi Isa yang tugasnya belum selesai untuk menyampaikan kepada umat bahwa dirinya bukan Tuhan dan dirinya tak pernah menghalalkan yang namanya paham Kristen, tidak pernah menghalalkan babi, maka beliaulah yang turun. Andaikan tugas Nabi Muhammad yang belum selesai, Nabi Muhammad yang turun. Berhubung Nabi Muhammad sudah selesai, Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam mengutus dia sebagai rahmatan lil alamin, selesai. Nah, Nabi Isa diangkat oleh Allah menuju hadiratnya itu ketika usia masih muda, sangat muda. Makanya turun kedua kalinya kan ketika umur 30-an. Bible sendiri mencatat Yesus itu umur belasan itu hilang ceritanya. Baru muncul lagi di umur ke-30. Nah, kan seperti itu di Bible. Baru muncul lagi tercatat di umur ke-30. Nah, karena Nabi Isa yang belum selesai tugasnya, maka Nabi Isa yang ditugaskan oleh Allah yang turun di akhir zaman.